Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan hal yang sangat dasar tetapi kita kadangkala lupa apa atau kita tidak mengajarkan lagi kepada eh, murid-murid kita, kepada saudara-saudara satu pelayanan, satu gereja, satu komunitas. Padahal ini sangat penting supaya setiap orang kuat di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua hal dasar ini, bagaimana menjadi kuat di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pada zaman bahan PA pertama saya mahasiswa dibagikan dalam bentuk ilustrasi roda dan itu mempengaruhi perubahan hidup saya sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat mempengaruhi perubahan hidup saya. Walaupun zamannya berubah, tetapi karena empat hal ini saya menjadi kuat. Saya menjadi terluput dari pencobaan-pencobaan. Saya menjadi terpisah dari nilai-nilai yang dunia ini selama ini eh, mempengaruhi hidup saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita tetap melakukan dan kita juga mengajarkan kepada saudara-saudara kita hal ini dan betul-betul kita mencermatinya agar kita melihat perubahan hidup saudara-saudara kita juga, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka bisa menemukan firman Tuhan sendiri, mereka bisa bersekutu dengan Tuhan sendiri, menikmati Tuhan sendiri, ya. Mereka juga punya komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, meneguhkan. Itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir itu menjalani hidup yang berbuah bagi Kristus. Kita diumpamakan seperti pohon ara yang ditanam di bait Tuhan, di pelataran Allah kita, kita menghasilkan buah pada waktunya. Nah, kadangkala kenapa kita tidak berbuah? Mungkin nilai satu 2 3 tidak kita hidupi, sehingga kita untuk masuk di dalam satu GKKD 5 kali, kita eh, mungkin belum mendapatkan satu-satunya, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu penting sekali ini dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ini dikerjakan oleh kita, ya. Nah, eh, firman Tuhan berkata di Kolose 2 ayat 7 yang ayat Bapak Ibu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi kita diminta berakar di dalam Dia supaya kita kuat. Ya kita tahu kalau tumbuhan itu akarnya itu masuk ke dalam mau angin sebesar apa yang menerpanya, menggoyahkannya, daunnya yang rimbun itu tidak jatuh, maksudnya tidak habis karena akarnya itu ke dalam sangat kuat, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu menjadi sebuah ilustrasi bagi kita dan kita harus berakar di dalam Dia dan yang kedua dibangun di atas Dia, dibangun di atas Tuhan, dibangun di atas firman Tuhan. Ya, tidak ada Bapak Ibu Saudara yang dapat membangun hidup kita dan meluputkan kita dari nilai-nilai dunia ini selain daripada Dia, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tujuannya adalah salah satu tujuan hidup kita adalah memang kita menjadi kuat di dalam Kristus. Harapannya kita kuat di dalam Kristus sehingga kita mampu mengerjakan perkara besar, beban besar, ya, saudara, masalah besar kita mampu mengerjakannya, kita mampu menyelesaikannya. Nah, yang kedua menjadi kuat berarti memiliki dasar yang kuat di dalam firman dan kasih. Kehidupan dengan firman, kehidupan di dalam kasih adalah kunci sebenarnya kita menjadi peka, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi
mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dari firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita bisa memilah itu nilai dunia dan itu nilai dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita hidup kuat di dalam Tuhan. Kita makin waktu makin kuat, kita tidak dipengaruhi mau hujan, kita tetap cinta Tuhan, mau panas terik, kita juga tetap cinta Tuhan. Mau ada masalah, kita juga tetap cinta Tuhan. Mau kita ini direndahkan, hati kita menjadi murni. Bapak Ibu Saudara, malah semakin murni. Jadi itu semua Bapak Ibu Saudara kita harus dapatkan. Nah, mengapa kita harus berakar di dalam Tuhan agar iman kita bertumbuh seperti di dalam Kolose tadi. Ya Bapak, kemudian menerima nutrisi rohani yang sudah saya katakan. Jadi firman Tuhan itu mengeluarkan pengertian-pengertian baru bagi kita. Firman Tuhan itu memberikan satu pengertian yang baru mengenai permasalahan ke depan, mengenai apa yang harus kita kerjakan, mengenai masalah mungkin kita punya dosa. Nah, semua itu Bapak Ibu Saudara membuat kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan yang berikutnya menghasilkan buah baik yang baik dalam kehidupan kita seperti Yeremia 17 ayat 7, juga Mazmur 1 mengatakan yang sama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batangnya air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa Yeremia 17 ayat 7 8 ini memberikan satu nutrisi rohani kepada kita yang luas dalam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang kita melupakannya, kadang kita melewatkannya, mengalpakannya. Nah, bagaimana menjadi kuat seperti tadi di awal, yaitu merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 sama dengan yang Yeremia, saudara berdoa, yang kedua membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu sesama kita sebagai orang percaya, berkomunitas, saudara-saudara. Yang keempat, menjalani hidup yang berbuah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman Tuhan kita harus lakukan dimanapun kita berada, setiap waktu. Ya, ada waktu senggang, ada waktu sibuk, ada waktu suka, ada waktu sedih, ada waktu saudara-saudara berkelimpahan, ada waktu kekurangan. Firman Tuhan harus menjadi perenungan kita. Firman Tuhan harus menjadi yang utama dalam diri kita. Saya pernah diajak kunjungan oleh istri saya kepada temannya di daerah pecinan di sana. Nah, dia adalah berlatar belakang pemuji Tuhan, gitu. Dia penyembah Tuhan. Yang membuat saya terharu adalah sebenarnya dia sudah dokter tidak ngatasin lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dia tidur, kami naik di lantai 2, saudara-saudara. Dia bilang sama kami, khususnya istri saya, dia bilang, Kiau, aku pengen mati dengan memuji Tuhan. Gitu. Jadi dia di dalam pembaringannya dia minta bendera, gitu. Dua bendera itu selalu dikibarkannya dan dia memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia memuji Tuhan, dia memuji Tuhan di pembaringannya itu sementara kankernya sudah menyelubungi tubuhnya. Tetapi di situ aku lihat dia mampu melakukan perkara besar, yaitu sakitnya yang sedemikian parah itu dia tetap berdiri, dia tetap kuat di atas firman Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tentu itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita belajar bagaimana seperti Ayub, bagaimana seperti orang-orang yang memiliki penderitaan yang sama, dia tetap setia terhadap firman Tuhan dan terhadap Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa ini membangun hubungan dengan Tuhan, juga berdoa kelompok, Bapak Ibu Saudara, itu akan menguatkan iman kita.
Yang ketiga, bersekutu dengan sesama kita saling menasehati, kita saling menegur. Nah, ada satu pengertian banyak sekali kita menjadi orang baik, tetapi tidak menjadi orang benar ketika kita bersekutu. Kita saling menjaga, kita takut menegur, kita takut menyinggung perasaan sehingga kita menjadi orang baik. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi orang benar. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus saling menasehati, kita harus saling menegur. Dan dengan komunitas bersekutu itu kita menjadi banyak berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita banyak sekali mendapatkan pengertian-pengertian baru, sifat-sifat dan karakter baru, karakter-karakter baru. Saya ingat betul, Bapak Ibu Saudara, saya punya murid dulu mutungan, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat aktif di gerejanya, tetapi sifat dan karakternya masih mutungan. Kalau mutung itu bisa dia tinggalkan, saudara-saudara, dia bisa berjalan kaki sejauh manapun sekuatnya dia. Tetapi ketika dia mendapatkan persekutuan yang sehat, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menasehati dia, kita bisa memberitahukan kepada dia bahwa mutungan adalah bukan karakter Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah hidup yang berbuah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan inginkan kita berbuah, bukan hanya buah roh, ya, 9 buah roh, tetapi juga buah pelayanan kita, yaitu jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, yaitu jiwa-jiwa. Sampai sekarang saya masih berdoa, Tuhan, ini sudah bulan Februari kok saya belum membawa jiwa di tahun 2025. Ini beban tersendiri dan saya terus berdoa, Tuhan, berikanlah saya jiwa baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertekun di dalam firman Tuhan, di dalam doa, di dalam bersekutu, dan terus kita mencari jiwa karena kita punya visi satu 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 GKKD 5 kali. Mari kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, mulai dengan meminta kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita dapat melakukannya. Di tahun ini kita bisa membawa 111 GKKD 5 kali bisa kita kerjakan. Mari kita berdoa.